dengan hotel sebesar ini hanya berdua doang, kita tinggal di sini, jadi mungkin bisa dibilang nggak keurus, iya. Ya terserah opini apapun, mau menggiring opini apapun terserah. Saya sebagai penasihat hukum saling datang mengecek keberadaan aset yang dimiliki oleh Shantiara Alona. Apakah di dalam aset ini ada orang-orang masih yang bisa berbuat untuk memasuki orang tanpa izin. Nah, saya datang kemari ini sering berbicara sama saudaranya. Nah, apakah ada orang-orang yang ingin menyewa atau ingin menempati kamar-kamar tersebut. Nah, sedangkan dalam kasus yang telah ditangani oleh Polda Metro Jaya, sejak itulah tidak ada lagi mempunyai kegiatan atau dia menerima tamu yang dianggap bahwa ini beroperasi. Nah, tentu dilihat bahwa ini kan telah ditutup oleh Pemda Kota Tangerang dan juga sudah dianggap bahwa ini tidak boleh melakukan kegiatan bentuk apapun yang dilakukan oleh saudaranya maupun siapapun yang dianggap bahwa itu memasuki orang tanpa izin dianggap melanggar, ya. Maka dari sini saya selalu kuasa hukum sering tengok, sering ngecek, sering verifikasi, sering bertanya. Sampai saat ini dalam penginapan tersebut memang betul total tidak ada kegiatan penerimaan orang, baik kos-kosan maupun penginapan, dan orang pun juga tidak ada yang namanya kadang-kadang kan dianggap transit, ya, ingin istirahat. Ini tidak ada. Semuanya ini beku dan semuanya ini total. Tidak ada lagi yang namanya kegiatan-kegiatan untuk memasuki orang. Itu yang saya tahu, ya, pada saat ini. Tentu kalau umpamanya ada yang memasuki, berarti kan tentu yang memasuki itu melanggar hukum. Karena ini sudah dipasang plang, sudah diperingati, sudah diberitahu juga secara langsung, baik secara lisan maupun tertulis. Itu ada bacaannya. Di sebelah sana sudah ada. Di sebelah sana pun juga sudah dipasang. Berarti tempat ini sementara dibekukan. Hingga nanti bagaimana caranya putusan pengadilan yang menentukan apakah ini tempat ini diizinkan kembali dan tidak, kita melihat nanti dari putusan itu, ya. Dan sekarang ini saya sebagai penasihat hukum selalu mengecek and recheck baik saudaranya maupun lokasi maupun yang pihak-pihak lain agar supaya ini menjadi tidak perguncingan terhadap masyarakat maupun penegak hukum. Kita inginnya semua ini baik-baik, tidak akan melakukan sesuatu apapun, tinggal menunggu nanti persidangan ini. Kita akan lihat nanti bahwa tempat ini apakah masih bisa dilakukan operasi dan tidak. Tentu nanti dasar putusan itu yang akan menentukan apakah memang betul asetnya ini tetap bisa dilaksanakan atau tidak dioperasikan kembali. Kita akan lihat di situ. Ya, karena memang dari tanggal kejadian tanggal 16 Maret dan kita ditutup, disegel sekitar tanggal 19 Maret kurang lebihnya. Semua karyawan sudah dipulangkan karena memang sudah tidak boleh ada aktivitas apapun di hotel ini. Jadi sementara saya tinggal hanya sendiri dan ada salah satu karyawan juga. Jadi dengan hotel sebesar ini hanya berdua doang, kita tinggal di sini. Jadi mungkin bisa dibilang nggak keurus, iya. Karena kita hanya ibaratnya memang kalau kita untuk memprioritaskan urus ini, takutnya ada opini dari tetangga ataupun opini dari luar bahwa hotel masih beraktif atau beroperasional, ya. Jadi kita memang menonaktifkan apapun kegiatan di sini dan memang kita buat ya udah kayak gini aja. Takutnya kalau memang kita benar-benar kita beresin, kita itu takutnya masih beroperasional, dianggapnya seperti itu. Ya terserah opini apapun, mau menggiring opini apapun terserah. Kalau misalkan masih ada berita di luar simpang siur karena beranggapan di sini masih beroperasi, silakan dicek sendiri.
silahkan cross check ke sini sendiri, lihat setiap kamar masih ada barang enggak, karena semua barang sudah dipindahkan dan di kamar benar-benar kosong, tempat tidur pun nggak ada, apapun nggak ada. Jadi kita mau beroperasional gimana? Hanya kamar saya aja sama kamar karyawan aja yang ada. Kita ke depannya ini akan mengikuti persidangan terbuka, bahwa apa yang telah dipersiapkan oleh jaksa penuntut umum dan dilimpahkan berkasnya di pengadilan negeri Kota Tangerang, maka saya sebagai penasihat hukum akan melihat dan mengawasi dalam persidangan-persidangan itu sesuai apa tidak. Nah, tentu saya sebagai penasihat hukum ini akan melihat berhati-hati dalam kasus ini, apakah benar bahwa yang dituduhkan, yang dilihat daripada publik tersebut, ya, keterguncangan terhadap si pihak Cynthia Alona, maka kita akan melihat dalam nanti muka persidangan. Saya penasihat hukum akan melihat nanti dalam fakta-fakta persidangan di Pengadilan Negeri Kota Tangerang, dan semuanya kita akan buktikan terhadap perkara yang telah diajukan oleh jaksa penuntut umum. Dan tentu kita akan melihat juga dengan sesuatu hal, yaitu barang bukti, keterkaitan, apakah saksi, atau juga mungkin kita juga menghadirkan saksi-saksi dari pihak orang lain, yaitu teman-temannya Alona. Tentu kan si Alona kan banyak teman, ya, dari sisi karena dia seorang public figure. Tentu saya juga akan menanyakan apakah nanti saksi yang meringankan terhadap Alona, kehidupannya yang dituduhkan itu benar atau tidak, kemudian juga sesama dengan selebritis, ya, tentu saya akan nanti berkomunikasi dengan saudaranya. Tentu yang akan kita jumpai saat ini adalah saudaranya yang bisa saya ajak komunikasi. Tidak mungkin saya sekonyong-konyong mendatangi Alona bertanya-tanya, karena dalam pemikiran si Alona sendiri, dalam pemikirannya kadang-kadang iya dan tidak. Sebab bahwa seorang yang namanya tadinya hidup tidak mempunyai masalah hukum, maka sekarang dia mempunyai masalah hukum, tentu daya pikirnya itu berbeda, ya. Tidak ada orang yang namanya hidup enjoy atau hidup dengan apa yang telah dilakukan dirinya sendiri tanpa adanya sebelum kena perkara. Saat ini dia adalah penekanan terhadap hidupnya, keinginan hidupnya pasti. Jelas dia pengen cepat selesai, dia ingin cepat bebas, dia ingin cepat juga kembali kepada keluarganya maupun sahabat-sahabatnya sedang menunggu. Maka perlu saya sampaikan juga bahwa Alona ini, ya, tentu banyak teman. Maka saya ingin teman-temannya itu bertanya, apakah benar mencari uang, bisnis, seperti apa yang telah dituduhkan, menjual anak atau mengadakan anak atau melakukan suatu pengrekrutan. Itu akan saya pertanyakan, selama hidupnya Alona itu seperti apa sih? Apakah bisnis real, jual beli properti, apakah dia bisnisnya lain? Mungkin bisnisnya adalah seorang bisnismen, yaitu dia melakukan bisnis yang real dan benar, ya. Kalau misalnya ada kesimpangan terhadap orang lain, itu pasti mungkin suka dan tidak suka, karena pengusaha ini banyak kecemburuan sosial. Tidak ada yang namanya pengusaha ini orang ingin maju selalu langgeng, pasti ada yang suatu sisi akan menjatuhkan terhadap orang lain lawannya, karena mungkin dari sisi kecemburuan, persaingan usaha, ya, mungkin juga karena dianggap dia ini selebritis, mungkin juga ada orang yang tersinggung, mungkin bisa juga karena hidupnya, ya. Saya sudah dengar itu bahwa orang tersebut, ya, tanpa adanya hubungan secara pribadi dengan Cynthia Alona maupun sama adiknya yang namanya Abdul Aziz, ya. Seandainya dia melakukan hal sesuatu itu kan di luar atas
perintah maupun di luar keinginan pihak pemilik kos-kosan ini di hotel, ya. Dia datang kemari ini kita nggak tahu juga tujuannya apa, terus maksudnya mau apa. Kemudian tiba-tiba dia bekerja umpamanya, maaf aja, dia melakukan hal sesuatu tindakan pribadinya untuk menginginkan dirinya sendiri, lampiasan terhadap hawa nafsunya, maka itu kan tanpa adanya pengawasan pemilik kos-kosan. Bisa saja mungkin temannya dia, mungkin juga kerabatnya, mungkin juga dia dihimpit dengan ekonomi, mungkin juga dia datang tanpa adanya dia sekonyong-konyong datang diundang, ya. Makanya kita juga sudah mendengar bahwa yang bersangkutan datang itu tidak ada hubungan sama Cynthia Alona dengan adiknya. Ya, baik dia mengerjakan dirinya sendiri untuk melakukan misalnya prostitusi atau jual diri, dikatakan seperti itu bukan atas arahan, bukan atas perintah maupun rekrutan. Hanya dia dirinya sendiri yang melakukan hal itu di luar sepengetahuan pemilik kos-kosan maupun hotel tersebut, ya. Maka saya melihat juga mendengar bahwa apa sih datang tujuannya, nah, motif tujuannya apa, kemudian atas perintah siapa yang melakukan hal itu, kita kan tidak tahu juga. Kalau misalnya kita tanya juga sama si Cynthia Alona, ya, pada saat dia di Polda Metro Jaya, saya bertanya sama Cynthia Alona, apakah saudara betul atau tidak melakukan penjualan anak-anak di bawah umur, atau memang sengaja mengadakan anak-anak tersebut untuk melakukan prostitusi. Nah, jawabnya, saya tidak tahu dan saya juga tidak ada di tempat dan saya di tempat lain. Nah, sedangkan dia juga tidak pernah tahu menau. Dia serahkan ini kepada adiknya untuk mengelola tentang adanya kos-kosan ini kepada yang sudah penghuni, ya, dan dia tidak memperdagangkan kamar. Dia tidak pernah melakukan seperti itu. Maka kesalahan-kesalahan ini, maka kadang-kadang orang, ya, banyak yang mengatakan menjas orang itu luar biasa, tetapi itu bukan tujuannya. Anak itu bukan diarahkan, anak itu bukan dipekerjakan, tapi anak itu semata-mata datang sendiri, melakukan dirinya sendiri karena terhimpit ekonomi. Itu jawabannya. Karena saya pertanyakan juga kepada anak yang bersangkutan, jumpa juga, saya bertanya, apakah kenal sama Cynthia Alona? Tidak. Apakah kamu tahu bahwa ini pemilik kos-kosan ini, hotel ini milik Cynthia Alona? Saya tidak tahu. Terus bagaimana kamu tujuan datang ke sini? Saya hanya dibawa temannya. Diperkenalkan datang kemari, saya mencari sesuatu di sini karena kerjaan. Kerjaan apa? Ya, saya menjual diri. Ada nggak paksaan-paksaan terhadap pemilik hotel? Tidak. Ada nggak kamu dimintain uang dari hasil pekerjaan kamu? Tidak. Nah, terus bagaimana kamu hasilnya? Ya, dia bawa sendiri. Nah, kemudian dia berapa hari sekali kemari? Dia tidak selalu stay ada di sini. Dia kadang-kadang saja. Dan itu pun juga kalau antara teman dengan teman melakukan misalnya komunikasi, itu kan kita pemilik hotel itu kan nggak ngerti juga siapa sih berkomunikasi, apa sih maksud tujuannya, kan gitu. Dan pemilik kos-kosannya juga nggak bisa ngelarang. Kalau kita larang, tentu ketersinggungan anak itu, loh ini kan bebas, saya kan mau temuin saya, kenapa saya nggak boleh, kan itu jawabannya. Maka ini tidak pernah seperti itu. Maka selagi dia datang baik-baik dan tidak membuat keributan, dan di sini dengan baik-baik dan tidak pernah dia melakukan sesuatu hal, itu tidak masalah. Tetapi di dalam sesuatu masalah itu tidak ada yang namanya baik Cynthia Alona maupun adiknya yang namanya Abdul Aziz memerintahkan untuk mengarahkan perdagangan tersebut. Tidak ada. Makanya disinilah yang jelas saya sebagai penasihat hukum juga selalu bertanya, tidak menerima nanti bagaimana persidangan, tidak. Selalu saya menyusuri dengan kehati-hatian, karena ini kan menanggung hidupnya
keluarga tersebut. Dan juga mereka ini masih muda, ya. Dan juga mereka benar-benar dia adalah seorang pengusaha dan dia benar-benar dia bisnis real dan dia juga selalu juga bertemu dengan teman-temannya. Maka di sini tidak ada yang namanya uang yang seperti apa yang diguncingkan oleh baik orang lain ya maupun berita-berita yang tidak benar, sehingga itu menyesatkan ya, sehingga bahwa dia dianggap dirinya itu dipojokkan. Tetapi akhirnya saya beri pandangan-pandangan hidup ya, demikian pandangan-pandangan hidup dia mengerti, akhirnya dia sekarang ini dalam keadaan sehat dan dia akan siap untuk melakukan di hadapan persidangan. Nanti setelah ada jadwal, tanggal dan hari, saya akan melakukan persidangan tersebut. Ya,